Dosen IPB ini sebut Gibran lulusan SD. Dan nanti akan banyak update. Hari ini, alhamdulillah kita temukan banyak sekali update bagus banget yang ada di Australia. Tidak hanya dari UTS, tapi dari person UTS, seorang guru di sana, seorang teacher di sana, dan juga ada banyak agen yang memberikan kesaksian apa sebenarnya UTS. Nah, kita. Some students here are 16 on their start. How long studies here? Well, for foundation is 1 year. They've got foundation, they've got English, foundation, diploma. Jadi selain insert, kita objektif aja, selain insert English course, Yep. kita dengar ada yang disebut sebagai UTS diploma. Foundation. UTS Foundation. Yep. Yang itu syarat masuknya adalah beda dengan teman-teman. Kalau teman-teman ini kan hanya dites bahasa Inggris ya. Ya. Kalau itu berarti dia harus SMA kira-kira. Ya. SMA kelas berapa? Mungkin Prof bisa ceritain gitu. Ya. Ya, jadi Saat ini saya bersama Mas Roy ada di restoran Willis Kantin Sydney. Ada termul yang bilang katanya, Nih, saya di ultimatum suruh pulang. oh di udah suruh pulang. Saya saksinya nih, saya Iya. Sekjen FDI saat Iya. ini detik ini hari Nggak Senin ada, sama 3 November 2025 ada di kantin Willis. Willis, ya. Mana Mas Roy? Ya, jadi ada nih termul bikin nih termul udah sarap ini, bikin konten ya. Jadi saya sembari di sini, kita juga memantau para termul itu bikin hoax. Ini jelas-jelas hoax ya. Jadi hoax betul. Ini orang ini memang kontennya semuanya hoax ya. Udah wajahnya nggak hoax ya. Itu kontennya isinya hoax semua. Hari ini, alhamdulillah kita temukan banyak sekali update bagus banget yang ada di Australia. Tidak hanya dari UTS, tapi dari person UTS, seorang guru di sana, seorang teacher di sana, dan juga ada banyak agen yang memberikan kesaksian apa sebenarnya UTS. Nah, kita 18, 18, you mean from year 10, 11, 10, 11, 12, I think 10 or 11. 10 or 11. Some students here are 16 on their start. how long studies here? Well, for foundation is 1 year. They've got foundation, they've got English, foundation, diploma, and then they can get direct entry into UTS. Very good. Even though I work here, I think it's a good course. Lots of support. 1, 2, 3. Ya, Prof, ini ada hal yang menarik ya. Jadi selain insert, kita objektif aja, selain insert English course, Yep. kita dengar ada yang disebut sebagai UTS diploma. Foundation. UTS Foundation. Ya. Yang itu syarat masuknya adalah beda dengan teman-teman. Kalau teman-teman ini kan hanya dites bahasa Inggris ya. Ya. Kalau itu berarti dia harus SMA kira-kira. Ya. SMA kelas berapa? Mungkin Prof bisa ceritain gitu. Ya. Ya, jadi kalau mulai masuk year 10, Hah? kan dia butuh 2 tahun lagi. Betul. Ya, Ya. Jadi dia harus ikut 2 tahun. Ya. Setahunnya mungkin 8 bulan. Oh, Karena ya. Ada libur summer kan. Ya, betul. Ya, tapi harus Tetap harus 2 kelas gitu kan ya. Istilahnya dua tahapan, dua tingkat. 2 tingkat ya. Minimal yang Prof pernah dengar yang ada di UTS college itu, ya. itu dia masuknya kelas berapa atau grade berapa ya gitu. Bisa diterima dari year 11. Oke. Dan bisa year 12. Tergantung dia sudah tamat apa di Oke, ya jadi bisa year 11 Ya. atau paling rendah dia year apa? Year 10 bisa. Kurang jelas begitu. Oke, ya, tapi artinya minimal year 11 Ya. atau year 12. 12 ya. Ya, year ya istilahnya, bukan grade ya. Bukan grade. Bukan grade ya. Ya. Jadi kalau ada orang mengistilahkan grade itu berarti ada kesalahan juga itu. Kalau grade. Cara berpikir Indonesia. Tapi kan nggak mungkin kalau itu tetap ada diplomanya juga, ada sertifikatnya juga berarti. Ya. Pasti ada kan? Ya, ada. Ya. Jadi mereka ini ada yang kalau mau diploma aja, kalau mau kerja, ya. dapat lemap bisa kerja. Oke, ya. Ya. Atau mau ke UTS, ya. Nah, mereka kan ada program pilihan Betul. jurusan tuh. Kemana itu Ada kegunaannya Pak? ekonomi, Ya, ada ya. ekonomi, ada engineering, Oh, gitu, ada ya. psikologi, Ya. ada communication dan Ya. sebagainya Ya. gitu. Ya. Jadi itu sudah langsung diarahkan gitu loh. Ke sana, ya. Ya. Jadi kalau tanya tentang Pancasila, atau ilmu bahasa Ya. Indonesia, Ya. agama yang nggak ada. Nggak ada. Jadi itu benar-benar spesifik Ya. kepada apakah itu ekonomi, apakah itu. Ya. Oke. Nah, sekarang gini, kalau misalnya lazim nggak orang ambil misalnya matrikulasi atau PTV atau diploma Ya. tadi bukan diploma foundation Ya. di ITS, terus kemudian dia ngambil perguruan tingginya di negara lain gitu. Ya, nggak bisa, ini kan khusus tailor istilahnya, dirancang Tailor made untuk itu. untuk ITS. Oke. Kalau alasannya kan sama-sama kurikulum Cambridge. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau tentang keberlanjutan kasus ijazah Gibran yang pada lagi heboh beserta Pak Jokowi bapaknya. Jadi teman-teman, tanggapan mereka di sini yaitu gara-gara satu keluarga ini bikin malu sampai ke negeri orang, cukup gentleman saja tunjukin ijazah biar diproses agar selesai sudah kegaduhan ini. Jadi sebenarnya yang mereka harapkan itu teman-teman, ya karena gara-gara satu keluarga ini bikin malu aja negara kita, ya sudah dilihat dari luar, ya negara kita itu sudah dianggap negara yang bikin malu saja ataupun negara yang tidak memiliki
moral ataupun etika hanya karena gara-gara Wapres Gibran kita yang telah melakukan suatu kesalahan dan melanggar hukum konstitusi di negara Indonesia. Jadi teman-teman, Gibran itu sebenarnya ya itu tidak pantas ataupun tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden di negara Indonesia. Ya, karena mengapa? Ya, mungkin kita sudah pada atau mengetahui kalau Gibran itu kalau misalnya dia berbicara itu dari segi berbicaranya saja kita sudah menilai bahwasanya dia tidak mampu untuk menjadi wakil presiden, ya, karena bikin malu aja kata-katanya yang tidak nyambung itu, ya. Jadi sebaiknya Pak Prabowo bisa sadar dengan wakilnya sendiri yang hanya bikin gaduh saja negara kita. Nah, untuk itu supaya Pak Prabowo bisa mengambil secepatnya tindakan untuk memecat Gibran atau menyuruhnya untuk mengundurkan dirinya saja, ya, biar negara kita bisa digantikan dengan wapres yang bisa dan mampu memiliki pendidikan yang tinggi dan benar-benar mempunyai ijazah yang asli. Jadi untuk Pak Gibran supaya bisa sadar untuk kemampuannya sendiri. Jadi jangan dipaksakan kalau misalnya kemampuannya tidak bisa memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Nah, jadi sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri kalau misalnya sudah sadar ya dengan kemampuannya sendiri. Ya, karena dulu Gibran itu dipaksa oleh ayahnya, maka ya yang malu itu satu keluarga. Nah, jadi bukan hanya satu keluarga. Jadi kalau misalnya dilihat dari segi di luar, negara Indonesia bikin malu dan hanya malu saja kalau misalnya dilihat dari luar oleh negara-negara lain kelakuan wakil presiden kita. Apalagi kalau misalnya dia sedang berpidato namun jawabannya ataupun tanggapannya itu yang lain ataupun yang tidak sesuai yang kita harapkan sebenarnya teman-teman. Jadi kalau tamatan SD si Fufu Fafa masuk akal, melihat kekosongannya wajar kalau hanya SD. Nah, Fufu Fafa ini memang benar-benar tidak sadar ataupun hanya tamatan SD si Gibran ini. Jadi tetapi Polri sampai kapan entah masih melindungi Jokowi dan Presiden nampaknya pasang badan sehingga jadi kisru terus rakyat berhak menuntut keadilan tetap berjuang, mari hingga berhasil. Nah, jadi kenapa juga anggota Polri ataupun Kapolri ini mengapa kamu terus-terus membela kebohongan yang dibuat Pak Jokowi ini? Ya, kamu tidak sadar bahwasanya kamu itu salah satu seorang pemimpin yang telah dipercayakan di tanganmu saja untuk memimpin rakyat Indonesia itu dengan mengarahkan dengan kebenaran, bukan dengan kebohongan, ya. Dari dirimu saja kamu mencontohkan untuk menjadi para termul Jokowi untuk membela kebohongan. Nah, itulah hal yang tidak bagus, teman-teman. Jadi semoga Kapolri ini bisa mengetahui dan bisa sadar dengan kelakuan yang telah dia lakukan itu. Nah, jadi teman-teman, hai Andi, Azwan, Freddy, Ade ama Armando, kalian itu mati-matian membela kepalsuan dan kebohongan. Tunggu saja tanggal mainnya, para termul siap-siap saja untuk diselidiki. Jadi para termul ini memang tidak bisa diharapkan untuk mengatakan sejujurnya tentang kasus ini. Nah, karena mereka telah banyak memakan uang Pak Jokowi, jadi mereka membela mati-matian ya kasus ini. Jadi dengan kebohongan. Nah, tunggu saja para termul, kalian akan diselidiki ya bagaimana kalian itu mendukung kebohongan Pak Jokowi. Jadi teman-teman, sejatinya yang banyak bukti kalau Jokowi dan anaknya lakukan tindak kejahatan tapi Polri masih melindungi itu. Jadi itulah Polri kita yang sekarang yang telah membela kebohongan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu, teman-teman. Nah, kita sebagai rakyat yang suka dengan kebenaran dan keadilan, kita harus bangga dengan Pak Roy Suryo CS karena mereka semua adalah penegak kebenaran, ya.
dan keadilan, dan mereka tanpa pamrih walaupun risikonya sangat besar. Kita semua rakyat sangat mengapresiasi perjuangan beliau semua. Nah, kami sebagai rakyat Indonesia sangat mendukung hal yang telah kalian lakukan itu. Ya, bagaimanapun caranya kalian melakukan untuk membongkar suatu kebenaran yang dilakukan Pak Roy Suryo ini beserta Bu Tifa dan Bang Hotman, supaya bisa segera menyelesaikan masalah ini, teman-teman. Jadi yang melawan saya akan ditindak, begitu kira-kira. Jadi Indonesia pernah dipimpin oleh orang bodoh dan rakus serta tamat cacat sebagai sejarah. Jadi Prabowo nanti pasang badan Jokowi, tanggung jawab saya Gibran. Gak ada masalah, ada surat dari Disnapen. Nah, sudah terang benderang ijazah si Gibran abal-abal, 2 hanya lulusan SMP. SMA hanya surat keterangan dari oknum di Kasmen yang haus uang haram. Nah, Gibran itu sebenarnya hanya tamatan SMP, bukan tamatan SMA, melainkan makanya dia hanya mengurus surat kursus saja ataupun hanya rekayasan ijazahnya itu. Jadi ya, untuk itu makanya rakyat tidak berterima dengan hal itu, teman-teman ya. Semoga bisa, kata mereka itu bisa digantikan dengan orang yang bisa daripada Pak Gibran ini yang hanya bikin gaduh negara Indonesia. Jadi untuk itu, karena sudah diketahui bahwasanya Pak Gibran itu hanya tamatan SMP ataupun hanya rekayasa ijazah ataupun kursus itu dengan dia yang dia pakai untuk menjadi calon wakil presiden, ya jadi semoga segera diseretkan saja kalau misalnya sudah terbukti itu palsu yang telah dia lakukan itu, teman-teman. Jadi bapak sama anak itu sama aja tukang tipu-tipu ataupun tukang bohong di Indonesia. Ya, mereka itu sangat kuat membohongi negara Indonesia, bapak sama anaknya itu.